Jangan percaya pikiran sadar Anda. Hai, ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Jangan percaya pikiran sadar Anda. Semua penyebab masalah dalam kehidupan Anda ada di pikiran bawah sadar yang baru bisa diketahui ketika klien berada di kursi ini. Saya senang banget dari kecil itu, saya senang banget tentang detektif. Jadi buku-buku Sherlock Holmes waktu itu saya bacain semua karena saya suka banget. Nah, menurut saya menjadi seorang hipnoterapis juga seperti seorang detektif. Karena klien akan datang ke kita dengan masalah yang benar-benar tak terpecahkan. Kayak detektif kan? Jadi klien datang dengan problem yang logika mereka sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Nah, hipnoterapis ini yang akan mengantarkan mereka ke penyebab masalahnya. Waktu itu ada datang seorang ibu-ibu. Nah, dia punya masalah unik banget teman-teman. Yaitu, misalkan dia duduk di kursi seperti ini. Dia duduk, nggak berapa lama dia merasakan seolah-olah bumi runtuh ke bawah. Dia bersama kursi-kursinya ini seperti turun ke bawah, terus jauh ke bawah. Dan kalau dia nggak bergerak atau dia nggak berdiri gitu, itu rasanya kayak dia turun ke bawah terus dan hilang. Jadi kalau dia duduk sedikit, dia harus berdiri lalu duduk lagi. Sama kalau dia lagi berdiri juga gitu. Misalnya dia berdiri di sebuah tempat, nggak berapa lama dia ngerasa di bawah itu buminya hancur, runtuh ke bawah terus. Dan kalau dia tidak bergerak, itu sepertinya dia akan tenggelam terus di bawah sana. Nah, dia datang ke saya, ke hipnoterapis, ceritain semua masalahnya. Terus waktu wawancara, dia ada juga bilang seperti ini, "Bu Nat, sepertinya aku tahu penyebabnya, yaitu suamiku galak, Bu Nat. Memang sih tidak main pukul, tidak main tangan, tapi kata-kata verbalnya itu sangat menyakitkan hati saya. Saya rasa itu penyebabnya saya deh mengalami problem itu." Ingat, ketika klien datang ke kita, klien akan mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran dia tentang penyebabnya. Jangan percaya, kita hanya perlu notit aja, dengarkan aja. Kenapa? Karena kalau dia sudah temukan penyebabnya, dia sudah sembuh. Ngapain dia ke hipnoterapis? Kalau saya dengarkan persepsi dia tentang penyebabnya, saya akan di sini lakukan yang mungkin chair terapi. Dia ungkapin semua emosinya kepada suaminya. Setelah selesai terapi, lega. Mungkin kepada suaminya jadi lebih baik, tidak ada dendam, tidak ada benci. Tapi ketika dia duduk, masih dia turun ke bawah. Nah, berarti bukan itu tujuan terapi dia. Nah, jadi jangan percaya perkataan klien tentang penyebab masalahnya. Karena yang ngomong itu adalah pikiran sadar klien. Jawaban sebenarnya ada di mana? Ada di alam bawah sadar yang bisa ditemukan di kursi terapi ini. Akhirnya kita lakukan hipnoterapi ke ibu tersebut. Ternyata dari sesi hipnoterapi itu baru ditemukan penyebabnya. Penyebabnya yaitu ketika beberapa tahun lalu anaknya meninggal. Pagi-paginya anaknya bilang ke dia, "Mah, aku rasanya nggak enak badan, Mah." Ya udah, mamanya kan lagi mau berangkat ke tempat kerja kantor. Nah, mamanya bilang ke anaknya itu, "Ya udah dek, nggak apa-apa, kamu nggak usah masuk sekolah, tidur aja. Nanti pulang dari kantor, mama bawa ke dokter ya kalau masih nggak enak badan." Nah, ternyata di siang harinya anaknya meninggal. Itu menjadi penyebab dia merasakan emosi yang luar biasa, sehingga setiap kali dia duduk atau berdiri seolah bumi itu runtuh di dia. Wah, waktu di kursi terapi ini dia nangis luar biasa, teriak-teriak. Ternyata tersimpan guilty atau rasa bersalah atau penyesalan dari mama ini. Karena kenapa nggak pagi-pagi itu langsung bawa ke dokter? Kenapa saya masuk kantor? Kenapa saya nggak take care dulu? Kenapa saya tidak dengarkan? Kenapa saya tidak peduli? Kenapa? Semua kenapa itu keluar. Nah, jika di momen itu maklum sih, orang anaknya masih segar, ya pasti kita akan pikir, oh kalau misalnya masih kenapa-napa baru ke dokter. Nah, akhirnya di kursi terapi ini berbagai teknik terapi kita lakukan kepada ibu
tersebut. Teknik regresi, teknik forgiving, teknik transformasi, banyak banget teknik yang kita lakukan di sini. Sehingga akhirnya ibu tersebut melepaskan semua guilty dia dan akhirnya ikhlas menerima. Karena hidup dan mati itu kan bukan kehendak manusia, itu kehendak sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Nah, begitu selesai terapi, dia duduk di kursi, dia cobain, dan langsung bumi itu tidak runtuh ke bawah. Bumi tetap solid, dia tetap duduk di kursi itu, tidak ada runtuh ke bawah. Nah, sesi berikutnya dia cek lagi untuk tahu sudah selesai atau belum. Nah, dia bilang sepanjang setelah dari sesi 1 ke sesi kedua ini sudah tidak pernah terjadi lagi bumi runtuh ke bawah. Dia sudah normal, duduk sudah normal, berdiri sudah normal, tidak ada yang runtuh ke bawah. Nah, teman-teman, itulah tentang alam bawah sadar. Semua penyebab problem kita tersimpannya di alam bawah sadar. Pikiran sadar kita hanya bisa berasumsi, berpikir kira-kira mungkin ini penyebabnya. Ketika pikiran sadar Anda sepertinya menemukan penyebabnya, lalu simptom atau gejala itu tidak tersembuhkan, maka berarti itu bukan penyebabnya. Kalau Anda mau tahu penyebabnya itu, Anda harus masuk ke alam bawah sadar Anda untuk tahu semua jawaban ada di alam bawah sadar Anda. Demikian sharing saya. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Bye-bye.